Combo-combo semacam itu yang bisa jadi dicari juga untuk Aroki Hoshi. Atau tetap berikan Pakitonya leng jauh dari sisi belakang. Tapi Granger-nya langsung diamankan oleh Onyx Esports. Karena itu, kenapa? Karena damage yang diberikan instan dari seorang Granger itu sangat enak terhadap seorang jungle. Tapi balik lagi Onyx Esports, ini mereka langsung seakan-akan memberikan pertanyaan untuk Aroki Hoshi. Kita akan main jarak jauh. Meteor Shower dengan ada Dead Sonata, tapi ada Karina. Dan juga Cloud. Bangsin, Itu dia, Cloud Sin. Cloud Bangsin. Ini ada, bisa kita bilang, dua player Cloud yang pernah Xbox kelas sangat-sangat bersinar di MPL. Sin dan juga RKT. Bahkan kita bisa bilang Sin ini menjadi salah satu player yang saya sangat perhatikan untuk bermain Cloud aja. Iya. Dan kita Salah bakal satu idolamu juga kan? Iya betul. Dan kita bakal lihat untuk kali ini. Tapi di sisi lain Onyx Esports ya sangat terbuka untuk seorang Yuzong. Ini Cloud bakal bisa terhantam beda tumpul oleh seorang Yuzong. Bahkan ingat kita bisa balik lagi. Backline-nya Farsha akan menjadi pilihan dan ternyata Brody cewek. Dia gak mau lepasin begitu aja. Dia pengen hantam dari seorang Bangsin. Dia pengen buktikan kalau dia mampu untuk bisa menumbangkan seorang Bangsin. Iya, dan juga kemarin Brody lah yang menurunkan Onyx Esports ke lower bracket. Nah, ini bakal seru banget sih harusnya. R7 bakal dikasih Pakito, and then Cloud-nya langsung Bangsin. Halo Mona. Oh, Halo Maipan dan kawan-kawannya. Maipan. Kuncen dari Onyx Angels. Dipantau nih Kornet Mas ya. Iya ya, pantau terjaring kornet ya. Dan game ketiga sebentar lagi akan kita mulai teman-teman semuanya, dan let's go. Kita langsung masuk saya ke Land of Dawn karena ini dia penentuan juga seharusnya siapa yang bakal lebih dekat. The Royal Derby, mana suaranya? Inilah dia pertandingan antara RRQ dan juga Onyx yang benar-benar harusnya sih untuk draft yang sekarang akan jauh-jauh lebih menarik lagi, karena kita lihat juga langsung di babysit di arah bottom lane ya dari Ruby bersama seorang Cloud dan R7-nya yang sudah menuhin stacknya berwarna merah yang langsung mencicil di arah top lane, dan bahkan Clay yang dibiarkan sendiri ke arah tengah. Dan lagi-lagi Keyboys ini benar-benar kena poin banget dari tadi. Oke, tapi kalau misalnya aku bisa bilang ini mungkin R7 bisa bermain dengan cukup sabar karena di early game seperti ini agak sedikit sulit mungkin untuk Pakito bisa memenangkan laning phase terhadap seorang Esmeralda. Asli ini dari tadi emang menurut gue XP laner dari RRQ Hoshi sudah melakukan tugasnya dengan baik untuk early game-nya, bersihin minion dengan cepat, jaga-jaga atau lebih tepatnya waspada lah untuk di arah tengahnya bakal diperangin atau enggak. Apalagi lihat Wonder tadi lebih dekat ke arah XP lane-nya. Oh bahkan lihat Bangsin dengan mirror image-nya mencoba dipulangkan kembali ke base-nya. Cewek bakal dibaby setelah seorang Keyboy karena melihat adanya Ruby yang memantau pergerakan dari seorang cewek berdua dengan Bangsin. Oke, ini cukup berbeda dari kebanyakan orang pada patch sekarang. Bangsin yang memakai emblem killing spree, mencari Penet kayaknya, dan juga pastinya untuk movement speed. Dari sini Albert sudah level 4. Mau ditumbangkan dan berhasil ditumbangkan oleh seorang Sansnya, dan bahkan sini tidak berhasil untuk body block damage-nya dari seorang Sakti karena semangat di sana, dan seorang ceweknya sekarang dari Pin yang mencoba untuk dapetin 1 poin kill tambahan, dan yes, dia berhasil cewek dapetin 1 poin kill ke arah seorang Calvin. Tapi kalau bisa aku bilang Bang Kornet, agak sedikit opini dari aku dengan adanya killing spree dipakai Bangsin bukan hanya Penet, tapi dia tuh sustainability di arah episode late game. Karena dia itu bakal coba dimanfaatkan untuk mungkin 1 lawan 2, 1 lawan 3, atau mungkin bisa ke backline langsung Bang Kornet. Yes, tapi kita lihat lagi digangguin dan bahkan dicicil kembali untuk turret dari arah bottom lane-nya. 2 melawan 2 di arah bawah dan 3 melawan 3 di arah turtle-nya. Siapa rate yang lebih baik di sana? Albert sudah mulai masuk R7 ya. Lihat R7, dia menggunakan pakitonya jab dan langsung diajar begitu saja. Albert dia juga dapetin 1 poin kill tambahan plus dapetin bonusnya. Turtle diamankan oleh RRQ Hoshi. Mengagetkan, mengejutkan, terkejut, terheran-heran Sans yang bahkan kali ini dari tim Onyx Esports yang memiliki keunggulan, tapi R7 gak peduli apapun yang terjadi, dia tabrak, dia langsung menuju ke arah belakang dan dengan 1 buah jab knockout-nya langsung KO.
Ya, dan lihat bagaimana dari Sun sendiri. Ini harus terhalang untuk XP-nya karena beberapa creeps yang sudah diamankan untuk RRQ Halsey sendiri. Jadi gold lane-nya balik lagi dan lagi. Cewek harus mengalami atau mendapatkan pressure dari dua hero milik RRQ Halsey. Yes, udah mulai langsung dimajuin lagi dari top lane-nya. Dead Sonata hit terakhirnya, tiga-tiganya tidak ada yang miss dari seorang Suns dan langsung menembangkan panggalak dari RRQ Halsey. Oke, kali ini tinju dibalas ketumbangan dari Semonic Esports, bahkan blazing duet untuk clear mini dari bottom lane dari Bang Jin membuat dia setidaknya mendapatkan keunggulan dari landing phase-nya. Keyboy Albert di depan sana bersama dengan Rian, bahkan diamankan Rian Little Wanderer-nya. Wah, nggak ada retry juga soalnya. Benar-benar langsung dapetin satu Little Wanderer dan masih benar-benar mencoba untuk farming dari seorang Suns-nya. Bahkan menuju ke arah Mr. Crab dilepas tadi skill Lizard-nya sudah memperhitungkan dengan baik. Dan ya lumayan better lah, tapi masih tetap malah kena Ranger Mas. Oke, tapi kita bisa bilang ya, di sini lumayan permainan yang cukup keras tentunya dilakukan oleh tim Onyx Esports di arah bottom lane. Udah mengarah ke bawah, tapi di arah top lane pun harus tersabat hilang begitu saja. Pertukaran akan terjadi kali ini. Top in the bottom lane. Sang Raja, dua gameplay yang agresif. Gak mau ada pertukaran samsak. Sama sekali. Dan 11 detik lagi menuju ke arah Turtle. Sudah akan muncul di Land of Dawn. Langsung recall dari anak-anak Onyx-nya. Mencoba untuk langsung dibersihkan. Rian kalau nggak Parsia. Tidak mau memberikan turret tengahnya secara gratis untuk RRQ Halsey. Sudah mulai menuju ke arah Turtle. Dan dilepas begitu aja. Total gratis tampaknya untuk tim RRQ. Kita bakal tarik ulur di mana mid lane-nya kali ini. Para pemain dari tim RRQ Halsey masih membuying time. Dia butuh waktu. Dia butuh benar-benar source untuk seorang Bangsin. Tapi di arah bottom lane sana, Brody terlalu jauh. Clay mencoba untuk datang ke arah bottom lane. Cewek akan menjadi pilihan. Flicker ditahan. Mencoba berhasil selamat. Tapi ternyata harta dari Sonata dibalikan keadaan malah Clay-nya yang harus gunain short skill untuk escape mechanism. Satu Feather Eye Strike. Dan langsung di Dead Sonata. Diusir mundur burung Parsia-nya. Dan membuat Clay juga harus membuang flicker ya tadi. Kedua player dari cewek. Dan juga Clay tidak ada flicker untuk 100 detik ke depan. Ini membuat mereka harus sangat berhati-hati. Atau lebih tepatnya positioningnya harus sangat baik. Karena kita lihat di arah bottom lane-nya, darah turretnya sekarat. Ada 4 orang menuju ke arah bawah dari anak-anak Onyx-nya. Mau diajar atau tidak? Sudah ada double jab dan bakal mencoba untuk membersihkan. Dan tidak bisa untuk di-defend play-nya. Dan bakal langsung maju. Oh my god, Albert mengincar ke arah seorang Suns. Tidak dipencet ultinya sekarang. Dia dan langsung dapetin 1 poin kill harusnya. Killing spree didapatkan oleh seorang Albert. Dan bahkan dari Suns-nya masih bisa recall dan balik ke arah base-nya Walai. Satu hal yang mungkin gak terlihat oleh kita yang mahal adalah cewek merelakan nyawanya untuk Suns Opung Wawa. Yes, di mana dia harus memberikan tendangannya dia tadi ke arah dari si R7 ya, agar Suns punya chance, punya kesempatan untuk mundur lagi ke belakang, tarik ulur juga. Tapi Onyx Esports kali masih on par bersama dengan RRQ Halsey dari itemnya juga. Parsia sebentar lagi play clock of destiny, lightning launcher, sedangkan Oke. Dan juga dari Esmeralda-nya Enchanted Talisman mengarah ke Oracle sebentar lagi untuk Boots ya. Jadi mungkin dia akan lebih sustain di garis depannya karena Onyx Esports mereka butuh satu hero yang bisa tahan badan di bagian depannya ya, dan itu bakal masuk dari Esmeralda karena sisanya mungkin dari Matilda di sini hanya akan menjadi suatu sistem support untuk menjemput aja. Selalu banyak cara untuk bertahan hidup dan seperti inilah untuk mempertahankan turret jarak mid lane, clear minion. Walaupun damage yang bisa kita bilang tercounter oleh Radiant Armor, tapi para minion tidak punya Radiant Armor. Itu yang paling penting, itu yang cukup mahal digunakan untuk Chang'e kali ini. Yes, dan lagi-lagi objektif berikutnya Turtle diamankan oleh anak-anak RRQ Halsey. Walaupun mereka dapat yang Turtle ya, tampaknya perbedaan goldnya masih sama dari tim Oni karena mereka dapetin push di arah bawahnya, dua turret di arah bawah ini dan bahkan di arah top lane. Sudah mulai diajar begitu aja, flicker terpaksa digunakan untuk menyelamatkan diri dari seorang Bangsin. Mencoba untuk
maju pelan-pelan, diawasi oleh Ruby sekarang. Bahkan di arah mid lane-nya belum adanya team fight, masih sama-sama sabar, masih sama-sama mencicil cewek. Tahun 4 memori mau digunakan atau tidak? Tidak ternyata. Oh, tidak mampu ada memaksakan, tapi harta tata Red Sonata mengecek di depan sana. Satu buah Meteor Shower, semburan maut yang lagi-lagi masih equal untuk bisa clear minion di arah mid lane. Lihat, kedua belah pihak mid lane ini bagaikan sebuah mahkota yang mahal. Mereka pertahankan hingga titik darah terakhir. Mood coba dipaksa di bottom lane. S7 Mood mencoba tapi dia bisa terlalu besar. Gak bisa bertahan. Satu udara terakhir dan Mood masih jauh untuk mengecek untuk buy time saja. Gila sih buy time yang diberikan di arah bottom lane-nya. Dan lihat di arah top lane masih mencoba untuk nge-push ke arah turret kedua. I'm offense yang dikeluarkan untuk membersihkan minion yang mencoba untuk menahan boy. Lihat defense turretnya dan bahkan Albert yang mengincar ke arah turret creature yang masih boy harus mengorbankan atau sacrifice dirinya demi mempertahankan sang junglernya dari seorang Sans bersama goldtainernya cewek. Menit ke-8 ini mungkin lihat Sin di depan sana coba menerapkan satu buah parmova pedal sektor dikeluarkan, chipnya nggak dibuka. Serpennya ke arah R7 tadi. Yes, dia takut terbuka tapi sepertinya nggak menjadi sebuah parmova. Dan bang depan sana satu memper didapatkan dan parmova dari si Maudikis berkali terperangkap dengan satu heal dari Drian dan tidak bisa melakukan clear minion di arah mid lane Mugardez. Yes, I'm offensive yang sangat amat baik di sana. Dan kebetulan Jauheadnya belum dipik di sini Najer Mas. Yes, dan kali ini Iya, ada beberapa porsi ya. oh iya lupa, Nggak apa-apa. lupa. I'm offended maksudnya. Iya, aku tahu. Iya, Aku suka. mengerti kamu kok. Oke. Iya. Sekarang Amri Kolius menuju ke arah belakang nobarnya. Ya Allah, Kolius. Tapi Nggak di ada. sisi- apa? Mana Kolius nggak ada? Ada di belakang. Oh iya. Oke, tapi kali ini bukan mulut yang kepleset, matanya kepleset dan Bangsin di depan sana masih mencolek-colek di depan Udah sana. terangnya. Boost Meteor Shower dan blazing duet. Oh my god, memporak-porandakan. Dorobot memberikan berhasil, tapi ternyata Bangsin my tetap tumbang. God. Satu petir terakhir menancap ke dada dari serang Bangsin. Oh my god, lagi-lagi cuma bermodalkan guiding win Onyx Esports. Walaupun tadi Blazing Duetnya udah sangat amat baik, langsung mencoba untuk masuk ke initiate. Tapi justru malah dari seorang Sin-nya yang ditumbangkan. Torn apart memory, lagi-lagi ketika sudah balik lagi dengan menggunakan battle mirror image, kemanapun kau pergi tetap masuk tadi. Sakit banget damage-nya. Oke, Albert nge-poking damage sedikit demi sedikit, memberikan sedikit perhatian yang cukup mahal di depan sana. Bahkan Albert menahan semua damage yang diberikan dari seorang Radiant. Lihat, dengan item yang dia miliki Radiant Armor, dia berani banget karena dia masih butuh satu buah gerobak untuk mendorong permainan dari tim Onyx Esports. Dengan R7 dengan itemnya Bung Wawa. Yes, R7 dengan pakai tadi Domi Ice, War Ice dan juga ada Bloodlust yang harusnya dibuy oleh dia. Ini Radiant Armor bakal bagus banget juga untuk R7 karena akan bisa menahan lebih banyak lagi magical damage yang diberikan nanti dari Keyboy, Drian dan juga Boots sendiri. Dan Ice Queen, Genius One Enchanted bagi Drian. Meteor Shower terus-terusan dan inti dari Onyx Esports sebenarnya adalah mid turretnya. Kalau kita lihat sini mid turret selalu berdiri dengan tegar banget di jangka waktu yang lama 10 menit ke atas. Sama-sama mempertahankan untuk area dari midnya sendiri. Wah, ini benar-benar dicek di semua rerumputan di sekitar Lordnya. Bahkan Sin, you must be careful bro. Harus balik lagi mengisi darahnya. Dan bahkan masih belum melanjutkan untuk Lordnya. Masih coba untuk dapetin turret di arah tengah. Tapi lagi-lagi kedua tim punya high ground defender dari Chang'e dan juga Parsianya. Sama-sama kesulitan untuk dapetin turret pertama di arah tengah, dan bahkan R7-nya menjadi tukang pukul dari tim Arkeoshi, mencoba untuk menyicil seorang Keyboy-nya. Belum dilanjutkan untuk tim fight-nya, bahkan Brody-nya belum masuk untuk ikutan perang. Mencoba untuk berkumpul lagi-lagi, bahkan Meteor Shower plus Death Sonata mencoba untuk mengharas banyak banget yang di arah sana. Polistarmo dilakukan dan bahkan R7 satu tukang pukul dari Arkeoshi dapat satu point kill dan langsung jab lagi ke arah belakang dan tidak bisa bertahan dari damage seorang Granger. Lihat Bangsinnya hampir saja masuk, masih mencari stack, tapi lihat R7 harus tumbang bersama dengan seorang Keyboy. Permainan yang cukup berbahaya. Bangsin masih mencari stacknya dan Clay ternyata tersembur. Masih di depan sana, dia menuju ke arah belakang dan blazing duet. Dewa hilang, tampaknya double kill. Dua player dari tim Onyx Esports harus tumbang di depan sana, membuat Lord terbuka dengan sangat bebas. Yes, this is the moment. Benar-benar yang langsung menumbangkan dua orang dan membuat
RRQ Hoshi bisa mendapatkan Lord yang terhormat dengan sangat amat aman dan sangat amat cepat. Ini harus benar-benar dilakukan dengan sangat amat baik dari RRQ Hoshi. Karena mereka tahu, mereka sadar masih adanya Chang'e, masih ada Meteor Shower. Tinggal gimana caranya untuk membuat teamfight yang baik di teamfight berikutnya. Om Awas, silakan. Yes, dan RRQ Hoshi mendapatkan satu buah Lord tadi. Jadi mereka akan recall dulu mungkin untuk region HP-nya. Dan ini dia untuk replay kita presented by Samsung Galaxy A series, di mana bukaan memang sudah dilakukan oleh Boots, tapi reinisiasi. Ada scene yang melompat dengan Blazing Duet dan bahkan di cover, di follow up dengan adanya Karina tadi. Oke, tapi lihat Lord di arah Bener bottom banget. lane. Seperempat Yes, darah bener banget. terakhir sudah dihilangkan begitu saja. Membuat para pemain dari tim Onyx Esports masih diselamatkan. Bahkan mahkota di tengah seperti biasa. Jadi para Koranda Blazing Duet telah dikeluarkan. Bakti terselamatkan. Bahkan Pedestre sampai terpikop. Pin masih depan sana dengan satu buah cewek. Tapi cewek kali ini diselamatkan dengan adanya cover yang luar biasa. Yes, luar biasa. Bagus improvisasi yang dilakukan. Benar, tapi tidak ada efeknya Om Awas. Serius. Aduh, lucu banget Om Awas. Oke, dan ini dia untuk Samsung #Battle Challenge kita dimenangkan oleh RRQ. Yes. RRQ. Jaya. Kita lihat di sini. Benar-benar yang aku bilang barusan. Kayaknya menurutku pribadi sih, Mobile Legend atau tim RRQ plus Onyx adalah kedua tim yang kayak walaupun lo dapetin Lord, itu belum tentu membuat tim lo bakal menang. Oke, Karena ini yang terjadi, benar-benar langsung bisa dibersihin. Dan tinggal gimana caranya untuk mereka ngebuat tim fight yang sangat amat baik untuk timnya sendiri. Mau flicker atau enggak pertanyaannya? Tidak ada ternyata. Oh, sudah di flicker dan tidak berhasil untuk membuat satu aim of Vendetta yang baik untuk menarik cabut. Dan di sini dia sudah mulai dihancurkan begitu saja aim of Vendetta-nya. Dan bahkan refleksi duet juga ada di tim RRQ Hoshi. Venus sekarang tidak boleh terlalu bernafsu di sana, langsung mundur ke arah belakang dan bahkan berhasil menuakan dua orang dari tim Onyx Esports. Wow. Terbaiting, Yeah. terperangkap Yeah. oleh semua panah asmara. Tapi kali ini lihat R7 dengan damage yang besar. Bahkan saat belum sempat mengeluarkan peluru terakhirnya sudah tumbang, udah terkena out. Yes, itulah dia. Ketika sebuah kegagalan atau kesalahan itu justru malah bisa menjadi titik balik, dan itu yang dilakukan oleh RRQ Hoshi. Satu flicker ke depan, belum adanya Aim of Vendetta membuat atau ngebait anak-anak Onyx untuk langsung maju, dan justru malah anak-anak Onyx yang kehilangan player-player pentingnya di tim fight barusan. Yes, dan tadi memang di ban juga ya untuk Granger-nya, untuk Sansya sendiri, karena dia ada pemain yang sangat agresif sekali. Satu buah I'm Offended yang di follow up dengan Revader Airstrike itu membuahkan suatu hasil yang sangat maksimal sekali. Dan Onyx Esports mereka berbeda mungkin dengan game-game yang sebelumnya. Di sini Drian harus bisa survive karena dialah satu-satunya defense, dialah yang punya Meteor Shower untuk nge-clear cepat. Oke, dan bahkan untuk kali ini kita bisa bilang permainan dari tim RRQ Hoshi, mereka selalu bermain di rumput, dan ini salah satu mungkin kekurangan sedikit di mana tidak ada global presence yang dimiliki dari tim Onyx Esports. Mereka Benar. tidak membuka Ya, keberadaan di mana RRQ Hoshi, dan kalau membuka sekalipun dengan soft skill yang mereka miliki, mereka agak sedikit rugi. yes, ini yang benar-benar dibutuhkan oleh kedua tim, harus benar-benar fokus. Yes, Dan juga melihat 16 detik lagi, Lord yang terhormat akan muncul. Tinggal gimana caranya untuk kedua tim membuat space team fight yang sangat baik. Karena kita lihat juga semakin late game tampaknya Bang Sin harusnya akan semakin sakit lagi damage-nya. Karena item-itemnya juga sudah mulai jadi. Walaupun kita tahu dari Cloud yang sudah di nerf dari stack-nya, yang tadinya 10 sekarang cuma 5, dan membuat ya tidak sesakit dan tidak secepat dulu sih Ya. untuk Cloud-nya. Tapi untuk ngumpulin stack juga lebih cepat, gampang. lebih Iya, cepat benar, ya, benar. lebih cepat, hanya dengan 5 juga. Cuman untuk Crips seperti ini cuma dapetin 1 ya sekarang ya. Oke. Bukan 2. Hero hanya 2, yang lainnya 1. Ternyata dikasih ke arah Bang Sin karena Albertnya udah dapetin purple buff. Dia cepet banget untuk Lord-nya. Harusnya dengan sangat mudah. Di rating didapatkan begitu saja. Dan langsung ada Blazing Duet. Tapi tidak berhasil mendapetin satu orang. But it's okay. Reset kembali. Objektif gaming dilakukan oleh RRQ. Dapetin Lord-nya. Dan kenapa Ranger Mas? Ya enggak,
Oh, sebelum dia loncat, gue udah tahu dia mau loncat. Oke. Karena itu bukan masalah apa, tapi insting Sejauh untuk ini. kayak, kalau enggak, lebih ke arah, itu gambling. Dapat atau enggak, nah minusnya satu adalah, Iya, sini naik bakal ball coba pendek. dapat, oh my god, langsung hilang, dan oh my god, Bung Koret kali ini, Yes. Kimoy tidak bisa berdaya kembali. Untung saja tadi dari Drian nih cukup cepat refleks yang dilakukan. Masih bisa cabut ke arah belakang. Dan baik banget yang dilakukan oleh seorang Finn. Dia jalan, udah dapat informasi karena perpindahan dari rumput pertama yang kedua itu sudah mulai kelihatan. Tapi surprise attack yang dilakukan oleh seorang Finn dengan menggunakan flicker I'm Offended itu membuat ketar-ketir dari anak-anak Onyx Esports. Alright, secara bottom lane, Lord bebas dikawal oleh seorang Drian, tapi tetap ini pintar harus hilang. Perese dan bahkan lihat di sini, satu bawah dapat membuat permainan tim Arkeosi tidak gentar. Blazing Dot ke arah belakang, mencoba diberhentikan. Wind of Nature! Hampir saja dua orang dari tim Arkeosi seperti hilang tak berdaya. Yes, 4 melawan 5, tapi minion di arah top lane-nya masih belum maju, masih mencoba untuk sama-sama disiplin. Ini benar-benar tidak mau asal-asalan nge-push. Karena mereka sadar tidak semudah itu untuk menembus langsung ke arah tengah dan bahkan Evo-Vendetnya dari seorang Buntas. Buntas ini Buntas langsung dikembangkan. Striking Eagle ya Kimoy. Langsung maju ke arah depan. Mencoba untuk langsung dihajar begitu saja. Dan Sonata dikeluarkan. Finnya tidak boleh terlalu offside. Mencoba untuk balik lagi ke arah belakang. Dimaju kembali oleh seorang Finnya. Mencoba untuk mengincar ke arah yang langsung dikembangkan. Hilang satu persatu. Dua orang tersisa. Kimoy dengan dada yang amat sekar di sana walai.